Peradaban Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Beliau dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Utsman atau bisa dikenal dengan Abu Quhafah, berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwakan. Abu Bakar juga pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam salat saat Nabi sakit. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama maupun negara meninggalkan persoalan pelik, di mana Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Akibatnya, para sahabat mempermasalahkan dan saling berusaha untuk mengajukan calon pilihan dari kelompok. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar As-Siddiq. Perselisihan ini juga mengakibatkan tertundanya pemakaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui musyawarah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih untuk menjadi pengganti atau penerus Nabi Muhammad SAW. Terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti, maka beresmilah dinyatakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak masyarakat yang murtad serta enggan membayar zakat, hingga muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Dengan ketabahan, ketegasan dan keteguhan Abu Bakar dan para sahabat, maka permasalahan dapat terselesaikan dan distabilkan kembali. Kemajuan yang diraih pada masa Abu Bakar: yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah. Yang ketiga, pengumpulan ayat Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umat. Setelah Abu Bakar memimpin selama 2 tahun, beliau wafat karena sakit pada tahun 634 Masehi. Sebelum wafat, Abu Bakar menulis wasiat. Dia ingin memberikan kekhalifahan kepada seorang yang tidak banyak terlibat konflik, dan jatuhlah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Dia adalah seorang sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Umar bin Khattab menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Alasan Abu Bakar menunjuk Umar yaitu: yang pertama, khawatir peristiwa yang sangat menegangkan di Thaqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang lagi bila ia tidak menunjuk seseorang untuk penggantinya. Kedua, kaum Muhajirin dan kaum Ansar saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang. Selama 10 tahun Umar memerintah dan memimpin, beliau banyak menaklukkan berbagai wilayah untuk memperluas pengaruh Islam di luar Arab. Selain itu, Umar juga berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan Imperium Romawi dan Persia. Tindakan yang diambil untuk menghadapi dua kekuatan tersebut selain untuk kepentingan agama, tindakan ini juga dilakukan untuk kepentingan politik. Faktor timbulnya konflik antara umat Islam dengan Romawi dan Persia yaitu bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik Islam. Yang kedua, Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan Islam saat Islam masih lemah. Yang ketiga, bangsa Romawi dan Persia tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Arab atau negeri-negeri Arab.
Yang keempat, Romawi dan Persia menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam dan mendukung musuh-musuh Islam. Yang kelima, bangsa Romawi dan Persia secara geografis sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Islam. Semenjak penaklukan bangsa Romawi dan Persia, pemerintah Islam menjadi adikuasa di dunia yang memiliki wilayah kekuasaan luas meliputi Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Selain memperluas wilayah Islam dan menghasilkan atau memperoleh hasil yang gemilang, masa pemerintahan dan kepemimpinan Umar yang juga membuat kondisi politik menjadi lebih stabil. Namun setelah 10 tahun masa kepemimpinannya, tepatnya 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat karena dibunuh pada saat melakukan salat subuh. Pembunuh tersebut bernama Abu Lu'lu'ah yang merupakan orang Majusi budak milik Al-Mughirah bin Abu Syu'ban. Umar dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Beliau wafat di usia 63 tahun. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Al-Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 567 Masehi, 6 tahun setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah atau 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Utsman masuk Islam pada usia 30 tahun atas sejak ajakan dari Abu Bakar. Sesaat setelah masuk Islam, ia sempat mendapat siksaan dari pamannya, Hakam bin Abil As. Ia dijuluki Zunnurain karena menikahi dua putri Rasulullah SAW berurutan setelah yang satu meninggal, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Khalifah Utsman bin Affan ikut berhijrah bersama istrinya ke Abyssinia dan termasuk muhajirin pertama ke Yathrib. Ia termasuk orang yang saleh ritual dan sosial. Ia sangat gemar membaca Al-Quran sehingga Khalid Muhkhalid menulis bahwa untuk soal 2 rakaat saja salat, Utsman menghabiskan waktu semalaman karena banyaknya Al-Quran yang dibaca, dan pada saat Khalifah Utsman wafat, Al-Quran berada di pangkuannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Utsman mengikuti beberapa peperangan, diantaranya yaitu Perang Uhud, Khaybar, pembebasan kota Mekah, Perang Taif, Hawazin, dan Tabuk. Perang Badar. Ia tidak ikut karena disuruh oleh Rasulullah untuk menemani istrinya yang sedang sakit sampai meninggalnya. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, yang berhak menjadi khalifah adalah yang terpilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Yang kedua, apabila suara terbagi secara berimbang, Abdullah bin Umar berhak menentukannya. Yang ketiga, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima, calon yang dipilih oleh Abdur Ar-Rahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, penentang tersebut hendaklah dibunuh. Masa pemerintahan Utsman bin Affan termasuk yang paling lama apabila dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun. Perluasan pemerintah Islam telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh orang Persia. Peperangan yang terjadi pada masa ini adalah Perang Zatis Sawari, yaitu Perang Tiang, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para senior satu persatu yang ada di kota Madinah seperti Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka tetap menolak, dan akan tetapi baik kaum pemberontak maupun kaum As dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Walaupun Ali telah didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat, namun Ali tetap menolak. Akan tetapi setelah masa rakyat
mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar lagi. Akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali telah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bahaya kelaparan mengancam kota Makkah dan tinggal di rumahnya. Ali adalah seorang yang pandai dan bijaksana sehingga menjadi penasihat pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pengikut Utsman, yaitu yang menuntut balas atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah. Yang kedua, pengikut Ali yang mengajukan Ali sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu kaum moderat tidak mengajukan calon, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat, golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, di antaranya Salat bin Waqqas, Abu Ayyub, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Masalamah, yang diikuti oleh 10.000 orang sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. Pemberontakan pertama diawali oleh penarikan baiat oleh Talha dan Zubair karena alasan bahwa Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Khalifah Ali telah berusaha untuk menghindari pertumpahan darah dengan mengajukan kompromi, tetapi beliau tidak berhasil sampai akhirnya terjadi pertempuran antara Khalifah Ali bersama pasukannya dengan Talha, Zubair, dan Aisyah bersama pasukannya. Setelah Khalifah menyelesaikan pemberontakan Talha dan Zubair, pusat kekuasaan Islam dipindah ke Kufah, sehingga Madinah tidak lagi menjadi ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada seorang khalifah pun setelahnya yang menjadikan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam. Peristiwa tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib. Konflik Ali dan Muawiyah diakhiri dengan tahkim. Dari pihak Ali diutus seorang ulama yang terkenal sangat jujur dan tidak cerdik dalam politik, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dari pihak Muawiyah diutus seorang yang terkenal sangat cerdik dalam berpolitik, yaitu Amir ibnu As. Pendukung Ali terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama, mereka yang secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia pada Ali. Yang kedua, kelompok yang menolak hasil tahkim dan kecewa terhadap kepemimpinan Ali. Mereka menyatakan diri keluar dari pendukung Ali yang kemudian melakukan gerakan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tahkim termasuk Ali. Sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang ada, Khawarij mengeluarkan beberapa statement yang menuduh orang-orang yang terlibat tahkim sebagai orang-orang kafir. Dalam mengeluarkan statement politiknya, Khawarij tampaknya tidak lagi berada dalam jalur politik, tetapi berada dalam wilayah atau jalur teologi dalam kalam yang merupakan pondasi bagi keberagaman umat Islam. Khawarij dinilai keluar dari wilayah politik karena menilai kafir terhadap Utsman, Ali, Muawiyah, dan Abu Musa. Khawarij tidak lagi dianggap sebagai aliran kalam. Peristiwa tahkim tersebut menyebabkan sebagian pengikut Ali tidak setuju dan mereka keluar dari barisan Ali. Kemudian mereka menjadikan Nahrawan sebagai markasnya serta terus-menerus merongrong pemerintahan Ali.